Sobat Komunikan, welcome back to my channel. Bersama saya, Miss Henny. Apa kabar semuanya? Doa saya kita semua dalam keadaan yang sehat. Sobat Komunikan, beberapa minggu yang lalu, saya sudah mengajarkan di kelas tentang pengolahan data menggunakan Smart PLS. Tetapi sepertinya masih ada beberapa mahasiswa saya yang memang ketinggalan dan jadi membutuhkan tutorial. Itu sebabnya mereka meminta untuk pembuatan tutorial. Oke, teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Smart PLS. Ya, ini adalah Smart PLS di mana kita akan menggunakan aplikasi ini untuk mengolah data kuantitatif. Apa sih yang dimaksud dengan aplikasi data Smart PLS? Data Smart PLS adalah software komputer yang digunakan untuk menganalisa data melalui pendekatan variance-based SEM atau Structural Equation Model atau biasa disebut partial least square atau kita mengenalnya PLS. Untuk itu kita menggunakan pendekatan tersebut banyak yang menggunakan aplikasi Smart PLS. Hari ini kita akan belajar nih teman-teman Sobat Komunikan bagaimana kita mengolah data kuantitatif dengan menggunakan Smart PLS. Proses mengolah data ini menggunakan metode bootstrapping, ya, atau juga disebut dengan pendanaan secara acak. Itulah sebabnya uji normalitas dapat dengan mudah dihitung. Dan kegunaannya adalah tidak memerlukan syarat minimum sampel. Bahkan untuk sampel kecil pun bisa menggunakan metode ini. Teman-teman, biasanya kalau kita menggunakan SPSS, kalau terlalu sedikit sampel yang kita gunakan, maka tidak akan bisa untuk mengolah dan kadang hasilnya itu bisa tidak valid gitu ya, atau tidak signifikan hubungannya. Tetapi kalau kita menggunakan Smart PLS, sampel 30 pun sudah bisa di-running. Kapan sebaiknya kita menggunakan aplikasi Smart PLS? Ya, yang pertama adalah ketika data tidak didistribusi dengan normal. Ya, kalau data itu tidak terdistribusi dengan normal, sebaiknya kita menggunakan Smart PLS. Karena jika data tidak terdistribusi dengan normal, maka untuk menggunakan SPSS bisa kemungkinan tidak valid ataupun tidak signifikan. Ya, salah satunya dikarenakan jumlah sampel yang terlalu kecil. Yang kedua, ada banyaknya jalur yang harus dianalisa. Kondisi lain ketika kita menggunakan SPSS akan cukup sulit karena kita harus berkali-kali memasukkan data ketika kita harus mengolah analisis jalur yang akan kita gunakan melalui model penelitian kita. Jadi kalau memang ada banyak jalur yang harus dianalisa, alangkah baiknya kalau kita menggunakan Smart PLS karena dengan demikian akan jauh lebih mudah untuk kita menganalisa setiap jalurnya. Yang ketiga, terdapat variabel terikat lebih dari satu. Jadi teman-teman, ketika kita ada variabel terikat atau dependent yang lebih dari satu, sebaiknya kita menggunakan Smart PLS. Ya, atau ketika kita menggunakan ada variabel mediasi, teman-teman sebaiknya menggunakan Smart PLS karena pengolahan datanya akan jauh lebih mudah. Yang keempat, peneliti menginginkan melakukan analisa langsung berdasarkan indikator. Ya, indikator dapat menjadi penentu dalam peneliti menganalisa data dengan mudah. Itu sebabnya ketika peneliti melakukan analisa langsung dari indikator yang ada, sebaiknya teman-teman kita menggunakan aplikasi Smart PLS. Ya, jadi dari Smart PLS itu kita akan melihat apakah ada pengaruh dari setiap indikator yang kita pakai. Ini adalah contoh dari model penelitian yang akan saya ajarkan. Di sini ada inovasi sebagai variabel X, kemudian ada motivasi sebagai variabel mediasi, dan ada minat belajar sebagai variabel Y. Mari kita praktekkan. Oke, teman-teman, sekarang mari kita praktekkan.
Jadi ketika kita menggunakan Smart PLS, yang pertama harus kita siapkan adalah data Excel dari hasil penyebaran kuesioner. Ya, saya coba share screen untuk data Excel-nya. Ya, jadi teman-teman, ketika kita mengimport data dari kuesioner, kita copy lagi data kita hanya yang berupa angka. Ya, jadi ketika di data kuesioner itu kadangkala ada keterangan seperti jenis kelamin, alamat email, kemudian ada pertanyaan screening question sebelumnya. Nah, untuk itu harap diabaikan dulu karena kita tidak akan mengolah hal itu. Yang kita akan olah adalah hanya jawaban dari indikator pertanyaan setiap variabel. Jadi, teman-teman kopas langsung datanya, kemudian buka file baru, bukan sheet baru ya teman-teman. Jadi harus buka file baru sehingga file ini bisa kita pakai untuk mengolah data. Jangan buka sheet baru tetapi kita buka file yang baru. Nah, setelah kita kopas datanya, angka dari hasil kuesioner kita kopas semuanya ya. Kemudian atasnya ini di halaman 1 ya, di nomor 1 ini kita akan berikan kode sesuai dengan indikator ataupun sesuai dengan variabel kita. Ya, saya memiliki variabel 3 variabel seperti tadi inovasi, kemudian motivasi itu adalah variabel Z-nya, kemudian minat adalah variabel Y. Ya, sesuai dengan model penelitian yang teman-teman sudah buat. Nah, pertama kita harus namakan dulu nih, Ino1, Ino2, Ino3, kita harus namakan terus. Ino1 itu artinya indikator pertama dari variabel ke-1. Variabel ke-1 saya apa? Inovasi. Berarti ini adalah variabel pertama atau indikator pertama dari variabel inovasi. Ino2 itu adalah variabel pertama, indikator kedua dari variabel pertama. Ino3 adalah indikator ketiga atau pertanyaan kuesioner ketiga dari variabel pertama. Paham ya teman-teman ya? Jadi silakan diteruskan ya. Diberikan nama dari inovasi 1 sampai inovasi 7 karena variabel X saya adalah inovasi. Dan dalam inovasi itu ada 7 pertanyaan indikator. Paham ya? Jadi teman-teman kasih nama dulu, ya. Kasih nama inisial dari variabel kalian. Ya, kemudian masuk ke minat. Ya, minat saya tulis seperti ini. Dan masuk ke motivasi. Nah, ini adalah motivasinya. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalian berikan nama sesuai dengan variabel penelitian kalian. Gitu ya. Setelah itu, data ini nggak boleh ada yang kosong. Coba teman-teman lihat di sini, apakah ada data yang kosong? Ya, jadi kalau ada data yang kosong dan tidak ada isinya, langsung teman-teman buang saja data tersebut, karena memang data tersebut tidak bisa digunakan. Harap diperhatikan apakah dari data-data yang ada ini, semuanya sudah memenuhi skala Likert yang kita sebarkan. Ya, jadi artinya angkanya 1 sampai 5 gitu ya. Jadi tidak ada angka yang melebihi dari 1 sampai 5. Ataupun ada angka yang kosong. Karena kalau kosong nanti Smart PLS tidak akan bisa baca dan dianggap error. Gitu ya. Oke, setelah sampai tahap ini kita masuk ke file, kemudian kita save as, dan kita masukkan, misalnya teman-teman mau simpan di mana, saya mau simpan di download misalnya. Pilih variabel, pilih folder yang teman-teman mau simpan, ya. Kemudian berikan nama, gitu ya. Saya dikasih nama data e-learning. Kemudian di sininya teman-teman, ya, di save-nya jangan pakai Excel, workbook, jangan, ya. Tapi teman-teman harus simpan di CSV atau delimited. Ya, lihat perhatikan harus dalam format
CSV atau comma delimiter. Paham ya teman-teman ya? Ikuti step by step supaya teman-teman tidak ketinggalan dan ketika memasukkan data ke Smart PLS, teman-teman tidak memiliki masalah. Ya, comma delimited. Kita save dalam format ini, kemudian save. Ya, oke. Nah, setelah itu, setelah sudah di-save, sekarang kita akan buka aplikasi Smart PLS kita. Ya, ini adalah aplikasi Smart PLS kita. Ya, teman-teman, saya akan ajarkan step by step supaya kalau sobat komunikan ketinggalan kemarin waktu di kelas ataupun waktu sebelumnya masih belum pernah tahu cara menggunakan Smart PLS, saya akan coba bantu pelan-pelan supaya teman-teman semua bisa mengerjakan hal ini dengan mudah. Ya, langkah yang pertama adalah kita lakukan new project. Kita berikan nama dulu. Saya mau masukkan misalnya namanya minat belajar. Ya, penelitian saya tentang minat belajar, pengaruh motivasi, pengaruh inovasi terhadap minat belajar melalui motivasi. Ya, saya buka oke. Nah, kemudian di sini ada minat belajar. Teman-teman, kita lihat di sini ada double click to import data. Nah, kalau seperti ini, kita tinggal double click, kemudian kita cari, tadi kita save data kita yang dengan menggunakan format comma delimited, itu kita simpan di mana? Ya, saya simpan di sini, di download. Nah, teman-teman nanti silakan buka foldernya. Open. Kasih nama, terserah mau datanya apa namanya, kemudian oke. Nah, dia otomatis akan muncul seperti ini. Ya, teman-teman perhatikan tampilannya, karena kemarin waktu saya ajarkan di kelas, ada yang cukup bermasalah ketika memasukkan nama atau dari file ke Smart PLS, ada sedikit kendala. Ya, ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa memasukkan filenya. Kalau begitu coba dilihat lagi di data mentahnya, kalian lihat lagi di Smart PLS di Excel-nya, apakah ada kesalahan dalam penulisan nama ataupun ada kesalahan misalnya dalam penomoran dan lain sebagainya. Ya, kalau semuanya oke, harusnya dia masuk dan tampilannya seperti ini. Gitu, paham ya teman-teman ya? Nah, setelah ini kita akan masuk ke sini, kita klik minat belajar. Kita akan membuat new path model. Ya, kita double klik di minat belajar, teman-teman. Kita akan bikin new path model, model penelitian kita. Jadi model penelitian yang ada di bab 4 ini akan harus sama persis dengan apa yang ada di bab 2. Ya, teman-teman sudah ajukan kan di bab 2, model penelitiannya seperti apa, berhubungan dengan hipotesisnya seperti apa mempengaruhi apa, misalnya X mempengaruhi Y, atau X1 mempengaruhi Z, X1 mempengaruhi Y, atau seperti apapun, modelnya harus sama persis. Paham ya teman-teman ya? Nah, saya akan ajarkan cara membuat model. Di sini ada latent variable. Ya, sini ada latent variable. Kita akan klik latent variable kita. Kita akan membuat model sesuai dengan bab 2. Nah, penelitian saya seperti ini. Gitu ya. Nah, setelah itu, setelah latent variable, kita klik connect di sini, teman-teman. Ya, kita klik connect. Nah, setelah itu kita akan connect-kan, kita akan hubungkan berdasarkan hipotesis yang ada di bab 2, teman-teman. Ya, jadi hipotesis di bab 2 kita, di bab 2 saya waktu itu adalah, saya kasih nama dulu ya, kalau mau kasih nama kita klik select supaya tidak tertukar. Ya, supaya sama persis modelnya saya akan bentuk seperti ini. Saya akan kasih nama, rename, klik kanan kemudian rename.
Di sini adalah inovasi. Nah, saya klik OK. Yang di sini adalah motivasi. Variabel mediasi saya adalah motivasi. Kemudian variabel Y saya adalah minat. Nah, Oke. Setelah itu kita klik connect di sini. Ya. Setelah kita klik connect, kita sesuaikan dengan hipotesis. Jadi hipotesis saya yang pertama adalah inovasi mempengaruhi Y, minat, kemudian inovasi mempengaruhi motivasi, dan motivasi mempengaruhi minat. Ini adalah hipotesis saya. Ya, setelah itu kita akan masukkan indikator-indikator sesuai dengan variabel yang sudah teman-teman sebarkan kuesioner. Ya, untuk inovasi saya punya 7 indikator ada di sini. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi dari sini kita tekan, ya. Sekarang saya mau masukkan minat 1 saya tekan, kemudian pencet shift. Shift-nya dipencet terus, kemudian kita klik lagi di minat 6. Nah, dia akan semuanya ke sort, ya. Kemudian kita klik kiri, tahan, kita tahan, bawa ke minat. Nah, ya, sekarang tinggal motivasi, sama kita klik yang paling atas, klik kiri, kemudian kita tekan Ctrl Shift, kemudian kita klik lagi di motivasi ke-8, gitu ya. Terus kita tarik, kita drag, kita bawa ke sini. Oke. Setelah indikatornya masuk di sini, bulatan ini akan berubah menjadi biru, gitu ya. Terus teman-teman balik lagi ke select. Kalau kita mau lakukan perubahan dengan model kita ini, ke select langsung, ya, supaya bisa digeser-geser. Nah, ini kan indikatornya ada di sebelah kiri, ya. Kok kayaknya berantakan nih? Lihat yang di sebelah kanan ini kok kayak berantakan. Nah, supaya tidak berantakan, kita klik di sini, kita klik kanan. Nah, di sini ada align indikator top. Artinya nanti posisi indikator itu akan ada di atas. Kalau left berarti indikatornya ada di kiri. Kalau bottom artinya ada di bawah, dan kalau right artinya ada di kanan. Kita coba yang right ya. Nah, dia sudah pindah. Kita gampang ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ini saya mau taruhnya di bawah supaya rapi, gitu ya. Berarti taruh di bawah. Nah, rapi kan? Setelah itu Miss kayaknya aku mau edit nih supaya nggak terlalu jauh. Oh, silakan aja, di drag aja, kemudian dia akan pindah. Gitu. Silakan teman-teman atur posisinya supaya bentuknya bagus. Gitu nih kayak kejauhan deh, aku ngedeketin. Nah, sampai di sini sudah cukup mengerti ya teman-teman? Sudah bisa mengikuti bagaimana cara membuat model dengan menggunakan Smart PLS 3. Ya, sampai di sini kita sudah langsung bisa hitung untuk validitas dan reliabilitas teman-teman. Ya, caranya gimana? Di atas ini ada calculation. Ya, setelah itu kita klik PLS algorithm. PLS algorithm, kita klik. Ya, ini diabaikan saja, kita ikuti saja standarnya. Kemudian kita masuk klik pojok kanan bawah, kita mulai start calculation. Nah, sudah muncul angkanya. Ya, kemudian kita akan masuk di report. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman, ketika kita masuk di report, sekarang kita tinggal lihat nih, bagaimana cara kita menghitung validitas dan reliabilitas. Ya, bisa ikutin ya, semoga sampai di sini teman-teman bisa ikutin. Ya, step by step. Kalau masih kurang jelas, nanti silakan diulang lagi. Ya, caranya gimana diulang lagi supaya kita bisa paham ya teman-teman ya. Oke, ya sekarang kita akan lihat dari reportnya. Ya, yang pertama teman-teman, kita akan lihat dari outer loadingnya.
Ya, nilai outer loading di sini, silakan teman-teman lihat nilai outer loadingnya. Nah, outer loading yang ada di bawah ini kita klik, kemudian ini adalah indikator dari apa yang seharusnya kita ukur untuk valid atau tidak validnya sebuah indikator. Ya, teman-teman lihat di sini ini ada yang merah. Nanti teman-teman catat ya. Jadi ketika kita menggunakan Smart PLS, kita harus lihat nih, saya catat juga ya teman-teman. Nah, di sini yang merah adalah inovasi 5, kemudian Ino 1, ya. Dan di sini ada minat 2, kemudian ada motif 1, 2, sama 5. Ya, teman-teman lihat di sini, ini ada angka merah. Sebenarnya ada teori juga yang mengatakan bahwa kalau 0,6 itu lolos gitu ya. Jadi bisa dinyatakan valid. Tetapi untuk PLS mereka menggunakan 0,7. Jadi baru bisa dinyatakan valid jika nilai outer loadingnya itu di atas 0,7. Terus kalau merah gini diapain, Miss? Apa yang harus kita lakukan, Miss? Oke, kalau merah seperti ini kita harus hapus indikatornya. Balik lagi ke minat, ya, diklik aja sebelah sini. Kita lihat tadi, berarti yang punya saya yang merah adalah inovasi 1. Kita klik di sini, klik kiri, kemudian kita klik kanan. Delete. Nah, terus yang merah lagi inovasi 5. Klik kiri, kemudian klik kanan, delete. Nah, kemudian yang minat 2 juga tadi kita hapus. Kemudian yang motif 1, 2, 5. Motif kita hapus. 2 kita hapus. Dan 5 kita hapus. Nah, itu sebabnya teman-teman, ya, kalau kalian punya indikator pertanyaan jangan terlalu sedikit, minimal 5. Ya, 5 indikator pertanyaan setiap variabel. Kenapa? Karena kalau kalian terlalu sedikit dan ternyata indikator tersebut tidak valid, kalian harus hapus. Ya, ketika dihapus kalau indikatornya cuma tinggal 1, nanti sistemnya akan error dan tidak bisa membaca. Ya, ini sudah saya lakukan penghapusan, jadi kita langsung masuk ke model kedua. Ya, setelah penghapusan indikator, setelah itu kita masuk lagi calculation, PLS algorithm, kemudian start calculation. Nah, setelah itu muncul, coba kita lihat reportnya, kita buka lagi outer loading. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa nilai outer loadingnya ini sudah di atas 0,7 semuanya. Aman, semuanya udah hijau. Berarti variabel kita semuanya indikator dalam variabel kita sudah dinyatakan valid. Paham ya teman-teman ya? Oke. Kemudian kita akan lihat lagi setelah itu dinyatakan valid, ya, kita akan lihat lagi dari construct reliability. Ya, di sini ada yang disebut construct reliability and validity. Kita lihat di sini. Nah, dari sini kita akan melihat nilai Cronbach alfanya. Ya, kita akan melihat lagi indikatornya ketika kita akan melihat apakah valid atau tidak. Ya, oke, kita akan lihat di sini. Ya, kita akan lihat dari nilai Cronbach alfa. Inovasi, minat, dan motivasi. Ini menyatakan Cronbach alfa itu menyatakan reliable. Gitu, paham ya teman-teman ya? Jadi kalau nilainya di atas 0,7 nilai Cronbach alfanya maka dinyatakan reliable. Nanti di kolom deskripsi saya akan menjelaskan bagaimana dinyatakan valid itu jika apa dan reliable itu jika apa. Gitu ya. Oke, kemudian kita akan lihat juga nilai composite reliability-nya. Dari composite reliability, kita akan lihat bahwa variabel motivasi itu di atas 0,7.
Kalau di atas 0,7 itu artinya adalah reliable gitu ya. Jadi syarat untuk reliabilitas sebuah variabel jika nilai keromba alfanya di atas 0,7 dan nilai composite reliability-nya di atas 0,7. Dan ini lolos semuanya. Oke ya, aman ya, lolos ya. Nah, untuk dinyatakan valid harus nilai AVE-nya 0,6 dan ini hijau semua. Berarti aman. Gitu, paham ya teman-teman ya? Kemudian kita akan lihat lagi ya, kita akan klik lagi discriminant validity. Discriminant validity yang ini teman-teman. Nah, ya kita akan lihat discriminant validity. Dalam discriminant validity kita klik cross loading. Nah, nilai cross loading ini nanti akan mengukur apakah variabel penelitian kita ini valid atau tidak indikatornya. Ya, cara lihatnya seperti ini. Ini adalah inovasi. Ino 2, kita lihat variabelnya Ino. Nah, variabelnya di sini. Berarti kolom yang ini 0,753 harus lebih besar daripada variabel lainnya dalam satu baris. Ya, saya ulang. Inovasi 2 ini merupakan indikator dari variabel inovasi. Berarti nilai ini 0,753 harus lebih besar daripada nilai cross-loading variabel yang lain. Ya, kita lihat variabel Ino 2 0,753 lebih besar daripada minat 0,471 dan lebih besar daripada motivasi 0,462. Gitu ya. Ini harus lebih besar. Berikutnya, nilai cross loading dari Ino 3, berarti yang ini ya, 0,762, ini harus lebih besar daripada nilai cross loading minat ataupun nilai cross loading motivasi. Begitu seterusnya. Ino 4, 0,754 harus lebih besar dari nilai cross loading minat dan harus lebih besar dari nilai cross loading motivasi. Sekarang variabel kedua, minat. Nah, ini adalah minat. Variabel kedua ini adalah minat dan kita lihat kolom tengah. Ini adalah minat. Berarti minat 1 ketemu sama yang atas ini minat. Ya. Ini 0,836. Minat. Gitu ya. 0,836 harus lebih besar dari cross loading inovasi 0,688, harus lebih besar dari cross loading motivasi 0,695. Paham ya teman-teman ya? Nilai minat, nah ini adalah minat 3. Nilai minat 0,805 harus lebih besar dari cross loadingnya inovasi dan harus lebih besar dari nilainya cross loading motivasi. Gitu. Mudah ya? Mudah ya? Oke, sekarang kita coba lihat yang motivasi. Nih, motif 3 ada di kolom 3. Ini adalah motivasi dan ini adalah motivasi. Jadi ada di kolom 3. Nah, nilai cross loading dari motivasi adalah 0,734. Harus lebih besar dari 0,582 minat dan harus lebih besar dari inovasi 0,502. Ya, jadi nilainya kita akan bandingkan sejajar satu baris dengan nilai cross loading yang lain. Dan ini semuanya lolos, gitu ya, lebih besar. Artinya adalah setiap indikator dalam variabel kita dinyatakan valid. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini untuk mengukur validitas dari validitas dan reliabilitas dari variabel dan indikator yang kita gunakan. Gitu. Jadi nanti ketika pengolahan selanjutnya yang variabel inovasi hanya terdiri dari indikator Ino 2, 3, 4, 6, dan 7. Yang lainnya yang tadi sudah dihapus jangan kita gunakan lagi. Gitu. Paham ya teman-teman sampai di sini ya? Oke, sekarang kita akan coba lanjut lagi untuk mengukur mediasi. Ya, mengukur mediasi itu untuk melihat nilainya signifikan atau tidak. Ya, juga untuk melihat
pengaruh langsung ataupun tidak langsung. Ya, cara menguji mediasinya gimana? Mari kita lakukan uji mediasi. Oke, teman-teman, mari kita lakukan bootstrap. Kita balik lagi ke sini. Nah, ya, kita balik lagi ke sini ke minat belajar. Kemudian kita calculation. Kita masuk yang kedua, bootstrapping. Ya, silakan teman-teman ikuti step by step supaya teman-teman bisa melakukan olah data menggunakan Smart PLS. Kita bootstrap. Nah, dibiarkan saja apa adanya, kemudian kita start calculation. Nah, ini adalah hasil bootstrapping. Ya, coba kita lihat hasilnya. Nah, hasil dari bootstrapping. Oke, yang pertama, ya, kita akan menguji mediasinya. Kita akan lihat ya dari p-value. Kita klik di sini, pad koefisien, kemudian kita lihat p-value dari sini. Ya, dari p-value. P-value itu, ya, p-value yang dinyatakan signifikan jika lebih kecil dari 0,05. Ya, pad namanya jalur. Ya, sebuah pengaruh dinyatakan signifikan jika nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Maka kita harus lihat nih, apakah inovasi berpengaruh terhadap minat? Ternyata p-value-nya hijau, berarti signifikan. Ya, sekarang kita lihat lagi inovasi berpengaruh terhadap motivasi. P-value-nya hijau karena di bawah 0,05. Motivasi terhadap minat hijau karena p-value-nya di bawah 0,05. Nah, ada teman-teman kemarin yang mengolah terus bilang, "Miss, kalau misalnya p-value-nya merah gimana, Miss?" Gitu. Nggak apa-apa. P-value merah itu menyatakan bahwa hasilnya tidak ada pengaruh yang signifikan. Terus gimana, Miss, diapain? Nggak perlu diapa-apain. Itu merupakan hasil dari penelitian kalian, sehingga tidak perlu untuk direkayasa. Ya memang seperti itu, ternyata tidak ada pengaruh. Gitu ya. Tidak apa, jadi nanti di pembahasan, silakan teman-teman bahas kenapa dia tidak berpengaruh. Ada apa, gitu ya. Nah, ada apanya itu nanti teman-teman lihat di kuesioner yang kalian sebarkan. Kenapa sih kok tidak berpengaruh? Gitu. Nah, mungkin jawabannya ada di kuesioner, item-item ataupun pernyataan-pernyataan yang ada di kuesioner. Nah, kalau dalam sampel yang saya pakai, ternyata semuanya signifikan. Gitu ya. Di sini kita akan menguji, berarti kita akan melihat p-value bahwa pengaruh itu signifikan. Nah, teman-teman lihat nih, ada syarat mediasi. Mediasinya sempurna atau tidak sempurna? Kita lihat. Kalau mediasi sempurna terjadi ketika, atau kita sebutnya full mediation. Full mediation itu berarti terjadi ketika X terhadap Y tidak signifikan, tetapi X, M, Y, variabel X, variabel Z atau mediasi dan Y berpengaruh secara signifikan. Jadi ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan. Itu disebut full mediation. Gitu ya. Kalau yang partial mediation itu terjadi ketika X dan Y signifikan dan X mediasi, kemudian Y signifikan juga. Itu disebut partial mediation atau mediasi sebagian. Dalam penelitian yang contoh yang saya berikan, dalam hal ini ternyata terjadi variabel yang partial mediation. Kenapa? Karena semuanya berpengaruh, baik X terhadap Y, kemudian X mediasi atau Z, kemudian Y, dua-duanya signifikan. Berarti masuk di dalam
partial mediation. Gitu ya teman-teman ya. Nah, coba kita akan menguji mediasi, kita akan masuk ke sini ya. Kita akan masuk ke report, kemudian kita masuk spesifik, kita masuk ke total effect dulu. Nah, total effect yang tadi berarti p-value-nya adalah 0, ya, signifikan semuanya. Ya, inovasi terhadap minat, p-value-nya 0, inovasi terhadap motivasi, p-value-nya 0,00, signifikan, dan motivasi terhadap minat, signifikan. Ini adalah pengaruh langsung. Bagaimana dengan pengaruh tidak langsungnya? Atau kita masuk spesifik indirect effect. Kalau di spesifik berarti kita akan lihat ada 3 jalurnya. Kita bisa lihat nih, ada inovasi, ada motivasi, dan ada minat. Jadi dari inovasi melewati Z atau variabel mediasinya motivasi, dan variabel Y-nya adalah minat. Kita lihat di sini p-value-nya 0,000. Artinya lebih kecil dari 0,05, di mana menyatakan bahwa variabel inovasi melewati pengaruh ya. Pengaruh motivasi terhadap minat melewati motivasi dinyatakan signifikan. Gitu. Ya. Jadi dari sini kita akan melihat ternyata jalur tersebut adalah signifikan. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, setelah itu silakan teman-teman nanti lakukan olah data ya dengan data yang kalian gunakan dan kalian kumpulkan dari kuesioner. Kemudian silakan dilihat kalau ininya tidak, setelah di bootstrap ternyata ada yang merah, ya sudah, berarti itu adalah hasil dari penelitian kalian. Ya, setelah itu kalian akan mulai interpretasi untuk bab 4. Ya, silakan interpretasi seperti yang tadi saya uraikan, dinyatakan valid jika apa, dinyatakan reliable jika apa, dinyatakan signifikan jika apa, gitu ya. Nanti di kolom deskripsi saya akan tambahkan, sehingga teman-teman bisa mengerti dan bisa mengikuti step by step, gitu ya. Harapan saya teman-teman juga bisa paham, karena menggunakan Smart PLS ini relatif lebih simpel dibandingkan kalau teman-teman menggunakan SPSS. Karena SPSS harus masuk satu-satu dan harus menghitung satu-satu. Gitu ya. Saya harap teman-teman mengerti. Sepertinya sampai di sini tutorial saya mengenai Smart PLS. Ya. Harapan saya teman-teman bisa paham dan bisa mengikuti step by step, karena saya mengajarkannya juga step by step. Ya, jika kurang jelas bisa teman-teman nanti tanyakan gitu ya, atau bisa teman-teman boleh search di tempat lain untuk memperkaya materi yang sudah kalian terima. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial mengenai Smart PLS. Silakan kalian coba langsung dipraktekkan sesuai dengan indikator ataupun hasil dari kuesioner yang sudah kalian sebar. Semoga bisa membantu dan teman-teman bisa cepat lulus. Oke, bersama saya Miss Heni. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.